belajar mengenai Indonesia pada masa reformasi. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar peresmian Jalan Tol Kayu Agung Palembang 26 Januari 2021 yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, peresmian jalan tol ini menambah sederet pembangunan infrastruktur di Indonesia pada masa reformasi. Pada masa reformasi, pemerintah melaksanakan pembangunan secara merata hingga ke pelosok negeri. Pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Ya. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, dilakukan peresmian pembangunan Jalan Tol Kayu Agung Palembang seperti pada gambar. Ini dilakukan agar pembangunan merata di seluruh pelosok negeri hingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Itu tujuannya. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana pergolakan akhir masa Orde Baru. Itu ditandai adanya krisis multidimensional, kemudian tuntutan reformasi, adanya gerakan reformasi, dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Kita bahas dulu yang pertama. Ini ada gambar ibu-ibu sedang mengantri pembelian bahan kebutuhan pokok pada bulan Januari tahun 1998 ya. Nah, krisis moneter yang terjadi di Indonesia ini merupakan efek domino dari krisis moneter di Thailand akibat menurunnya nilai tukar mata uang baht terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, penurunan nilai mata uang baht ini diikuti oleh mata uang negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur lainnya seperti Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Korea Selatan. Presiden Soeharto kemudian mengundang International Monetary Fund atau IMF untuk membantu mengatasi krisis moneter tersebut. Tetapi tidak berhasil. Kenapa? Karena IMF bersedia mengucurkan dana moneter kepada Indonesia. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah bantuan dana untuk subsidi bahan pokok, listrik, dan BBM harus dicabut. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan sistem perbankan di Indonesia tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan sektor real dan dunia usaha. Sehingga harga-harga sembako harganya naik, memicu kepanikan masyarakat selama berbulan-bulan. Nah, macetnya dunia usaha juga berakibat perusahaan melakukan PHK. Oleh karena itu, jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan. Ketergantungan Indonesia pada aliran modal asing menyebabkan utang luar negeri menjadi sangat besar. Selain itu, pembangunan yang tidak merata dan maraknya korupsi menyebabkan perekonomian ini menurun. Ya, ini yang terjadi krisis multidimensional. Jadi banyak sekali krisis yang melanda di Indonesia pada periode 97 sampai 98 merupakan kondisi genting yang melanda di Indonesia karena banyak sekali terjadi krisis, yaitu ada krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Tadi sudah dijelaskan yang pertama tentang krisis ekonomi ya, karena menurunnya nilai tukar terhadap dolar Amerika di wilayah Thailand, maka mengakibatkan diikuti juga oleh mata uang negara-negara di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Yang kedua adalah krisis sosial. Pada situasi krisis yang semakin tidak terkendali, gangguan sosial tidak dapat dihindari. Jadi di awal tahun 1998 terjadi kerusuhan anti Tionghoa
Ya, di Indonesia terjadi anti kerusuhan Tionghoa. Karena apa? Karena pada saat itu arus investasi melalui penanaman modal asing dibuka lebar oleh pemerintah. Kelompok Tionghoa, baik WNI maupun asing, diberdayakan untuk menyukseskan program ekonomi tersebut. Sehingga kondisi ini menyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat Tionghoa ini meningkat, ya, menguat. Sebelum krisis moneter, jadi ada sebuah daftar 100 konglomerat terbesar di Indonesia. Nah, dari 100 daftar tersebut hanya ada 20 orang pribumi. Satu orang India dan sisanya semuanya adalah orang Tionghoa. Jadi sekitar 79%-an itu semuanya diduduki oleh orang Tionghoa. Nah, akibatnya adalah pada saat terjadi krisis ekonomi, etnik Tionghoa menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena dianggap terlalu mendominasi perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, di beberapa daerah juga terjadi kerusuhan dan penjarahan yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Nah, ini yang terjadi pada krisis sosial. Kemudian yang ketiga adalah krisis politik. Munculnya dualisme dalam tubuh Partai Demokrasi Perjuangan, kemenangan mutlak Golkar pada pemilu 97, serta pelantikan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Nah, ini ya, jadi ini yang menimbulkan adanya krisis politik. Karena ada dualisme di Partai Demokrasi Indonesia, kemudian karena kemenangan mutlak Golkar pada pemilu 97 dan karena pelantikan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Kemudian yang keempat adalah krisis hukum. Nah, penegakan hukum pada masa Orde Baru ini belum mampu menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Tetapi kenyataannya pada saat itu kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hakim sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya banyak sekali terjadi rekayasa dalam proses peradilan di Indonesia. Seseorang bisa bersalah dapat bebas dari hukuman, tetapi orang yang tidak bersalah bisa masuk penjara. Ya karena adanya rekayasa dalam proses peradilan. Inilah yang dinamakan dengan krisis hukum. Kemudian yang kelima adalah adanya krisis kepercayaan. Nah, krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, ada yang berpihak kepada rakyat kebanyakan telah melahirkan krisis kepercayaan. Nah, pemerintah bukan saja tidak berhasil memberantas korupsi, tetapi juga ternyata menyuburkan tindak korupsi. Kolusi yang menyuburkan monopoli telah melebarkan jurang antara yang kaya dengan yang miskin. Ya, jadi hanya beberapa kelompok saja yang menikmati kesempatan dan fasilitas-fasilitas khusus di bidang ekonomi. Nah, sementara sebagian besar rakyat Indonesia tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Ini yang dinamakan krisis multidimensional. Nah, tuntutan reformasi. Nah, coba kita perhatikan ada gambar, ini adalah aksi pendudukan gedung MPR DPR ya. Demonstrasi oleh mahasiswa yang menolak kepemimpinan Presiden Soeharto menjadi penanda dimulainya gerakan reformasi ya. Ini kecemasan masyarakat akibat adanya krisis multidimensional terrefleksikan dalam berbagai aksi unjuk rasa. Awalnya, aksi demonstrasi hanya dilakukan di area kampus, tetapi mereka terjun ke jalanan kemudian ya, menuntut adanya reformasi. Apa sih yang dituntut oleh mahasiswa? Ya, agenda utama gerakan reformasi adalah menuntut turunnya Presiden Soeharto dari kepemimpinan Republik Indonesia.
Pada perkembangannya, gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan aktivis demokrasi menyuarakan beberapa agenda reformasi, yakni yang pertama adalah suksesi kepemimpinan nasional. Yang kedua, tuntutan yang kedua adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tuntutan yang ketiga adalah pemberantasan KKN, kemudian penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Inilah 6 tuntutan reformasi yang menjadi agenda reformasi. Pelaksanaan agenda reformasi dalam bidang politik dilakukan dengan membatasi masa jabatan presiden, pelaksanaan pemilu yang demokratis, dan pemilihan anggota legislatif secara langsung melalui pemilu. Sedangkan dalam bidang ekonomi, reformasi dilakukan dengan menyehatkan ekonomi nasional, menghapuskan monopoli dan oligopoli, serta mencari solusi konstruktif dalam mengatasi utang luar negeri. Kemudian gerakan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa, yang pertama adalah dilakukan oleh mahasiswa di Jakarta. Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Jarak yang dekat antara demonstrasi mahasiswa dan pusat pemerintahan ini memungkinkan aspirasi mereka lebih didengar oleh jajaran pemerintah. Di Jakarta ada aksi demonstrasi yang pertama kali dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu pada Kamis 19 Februari 1998. Kemudian, yang kedua adalah peran mahasiswa di Yogyakarta. Aksi mahasiswa Yogyakarta awalnya dilakukan dengan membuat tenda-tenda keprihatinan, kemudian tanggal 5 Mei 98, mahasiswa Universitas Gadjah Mada mulai bergerak menyampaikan protes, dan di tanggal 8 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta mencapai puncaknya. Kemudian di Surabaya, gejolak reformasi 1998 tak hanya terjadi di Jakarta, meskipun tak sebesar di ibu kota, pergerakan di Kota Pahlawan juga tidak kalah heroik. Kenapa? Karena di Surabaya ini terbagi menjadi 4 distrik, dan Gedung Gerahadi menjadi titik kumpul pergerakan di Surabaya. Kemudian pergerakan massa di Surabaya bukan hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, tetapi melibatkan berbagai unsur seperti buruh dan petani juga ikut terjun ke jalanan. Itu untuk gerakan reformasi yang dilakukan oleh para mahasiswa yang terdiri dari yang ada di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian proses pengunduran diri Presiden Soeharto. Selesai menghadiri KTT G15 di Kairo, Mesir, Presiden Soeharto segera kembali ke tanah air. Presiden Soeharto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada 15 Mei 1998. Menjelang siang hari, Presiden Soeharto menerima B.J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negeri lainnya. Selanjutnya meminta laporan perkembangan terakhir mengenai keadaan tanah air pasca kepergiannya di Kairo. Tanggal 16-nya, Presiden Soeharto menerima pimpinan DPR Harmoko. Dalam pertemuan tersebut, Harmoko menyampaikan sejumlah tuntutan reformasi. Yang pertama adalah perlunya melaksanakan reformasi total. Kedua, menyampaikan keinginan rakyat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Dan ketiga adalah mendesak dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Kemudian, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya di Istana Negara. Presiden Soeharto kemudian mengumumkan Wakil Presiden B.J. Habibie yang akan melanjutkan masa jabatan presidennya. Kemudian, selanjutnya digantikan oleh pemerintahan B.J. Habibie. Kegiatan yang dilakukan oleh B.J. Habibie yang pertama adalah pembebasan tahanan dan narapidana politik. Presiden B.J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada tahanan dan narapidana politik pada masa Orde Baru
Seperti contohnya adalah Sri Bintang Pamungkas yang masuk penjara karena mengkritik kebijakan Presiden Soeharto. Nah, Habibie berpendapat bahwa penahanan tokoh-tokoh yang berseberangan tadi dapat mencederai sistem demokrasi sehingga segera dibebaskan. Kemudian yang kedua adalah kebebasan pers, pengesahan undang-undang pers yang menjamin perlindungan pers dan tugas-tugas wartawan, dan mulai muncul adanya organisasi penerbit surat kabar, jurnalis, hingga organisasi pencetak pers. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan partai politik, pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 tentang partai politik, sehingga imbasnya ada 98 partai politik. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan pemilu. Pemilu 99 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang diikuti oleh 48 partai politik, banyak sekali. Yang kelima, mengatasi disintegrasi bangsa. Tentunya pada saat itu ada pelaksanaan referendum di Timur Timur, ya, dibantu oleh UNAMED untuk mengawasi jalannya referendum yang dibuat oleh PBB. Kemudian pada saat itu ada gerakan Aceh Merdeka dan organisasi Papua Merdeka, tetapi alhamdulillah bisa berhasil dirangkul oleh pemerintahan dan hingga kini Aceh dan Papua masih menjadi bagian dari Republik Indonesia. Itu untuk yang keenam adalah kebijakan dalam bidang ekonomi. Fokusnya adalah memperbaiki nilai tukar rupiah yang awalnya 17.000 per US dollar menjadi 6.000 per US dollar Amerika. Kemudian terakhir adalah kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini Kabinet Reformasi Pembangunan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang otonomi daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dengan daerah. Demikian untuk pemerintahan pada masa B.J. Habibie. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya untuk pemerintahan Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, periode pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, Presiden Republik Indonesia yang keempat ini mendapat julukan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Nah, gelar tersebut disematkan oleh komunitas Tionghoa Semarang pada 24 Agustus 1995 karena Presiden Abdurrahman Wahid dinilai berjasa menjadikan semua warga negara memiliki posisi yang setara. Pemerintahan Abdurrahman Wahid yang dilakukan adalah pada masa pemerintahannya yang dilakukan adalah yang pertama pemisahan Polri dan TNI. Polri dipisahkan dari militer sehingga ABRI tidak menjadi entitas tunggal. Nama resmi militer Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur diubah menjadi TNI yang awalnya ABRI, ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pemisahan Polri dan TNI dilakukan agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayan masyarakat dalam bidang keamanan. Selain itu, pemisahan tersebut bertujuan melakukan reformasi TNI sebagai penjaga pertahanan sehingga secara bertahap tidak terlibat dalam kegiatan politik dan berdiri netral sebagai abdi negara. Yang kedua adalah pengakuan agama Konghucu. Nah, tahun 1979, pemerintah mengeluarkan instruksi yang menyatakan Konghucu bukan agama dan pemerintah tidak lagi mengakuinya sebagai agama resmi. Sehingga pada tahun 2000, Gus Dur menerbitkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Sejak itu, Konghucu diakui sebagai salah satu agama di Indonesia.
Salah satu bukti pengakuan agama Konghucu adalah diselenggarakannya perayaan Imlek di Indonesia. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Gus Dur menghargai pluralitas dan menjunjung tinggi toleransi. Yang ketiga, mengatasi disintegrasi Irian Jaya. Dalam menghadapi referendum Irian Jaya, Gus Dur menjelaskan bahwa yang ada di benaknya bukanlah suatu referendum mengenai kemerdekaan, melainkan bentuk-bentuk otonomi daerah. Gus Dur pergi untuk menemui pemimpin-pemimpin masyarakat serta masyarakat Irian Jaya, memutuskan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Dengan demikian, pemerintah telah berusaha merespon sebagian besar keinginan masyarakat Irian Jaya. Yang keempat, kebijakan yang dilakukan adalah kebebasan pers. Dalam upaya mewujudkan kebebasan pers di Indonesia, Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan. Keberadaan Departemen Penerangan dianggap merugikan karena mengendalikan informasi yang akan disampaikan pers. Oleh karena itu, departemen ini dianggap menghalangi kebebasan pers pada masanya. Akhirnya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian yang kelima adalah membangun kerjasama dengan luar negeri. Gus Dur mencoba melakukan hubungan dengan negara-negara di sekitar Asia Tenggara. Selain itu, Presiden Abdurrahman Wahid melakukan diplomasi ke berbagai negara secara intensif. Itu program kerja dari Gus Dur. Kemudian selanjutnya periode pemerintahan Megawati Soekarno Putri melakukan reformasi bidang politik dan hukum. Yang pertama adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Itu di bidang politik dan hukum. Kemudian yang kedua, reformasi di bidang ekonomi, yaitu perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, dan menetapkan program kompensasi pengurangan subsidi BBM. Dan melakukan pemilu 2004. Pemilihan pertama presiden dan wakil presiden oleh rakyat berhasil diselenggarakan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dilaksanakan dalam 2 tahap untuk memilih anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden. Kemudian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Kebijakan dalam bidang politik yaitu mengatasi disintegrasi bangsa, memberantas illegal logging, dan memberantas terorisme. Mengatasi masalah disintegrasi bangsa, khususnya adalah konflik Aceh yang berkepanjangan mengharuskan pemerintah segera mengakhiri masalah tersebut. Pemerintah berusaha menyelesaikan konflik Aceh dengan cara yang damai dan adil. Tokoh-tokoh GAM pembicaraan damai ini diakhiri dengan adanya penandatanganan memorandum kesepahaman pada tahun 2005. Kemudian yang kedua adalah memberantas illegal logging. Aktivitas pembalakan liar atau illegal logging ini mendapat perhatian cukup signifikan dari pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Kemudian pemberantasan terorisme. Penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku teror hanya menyentuh pada kulit terluar, bukan pada otak yang sesungguhnya. Bayang-bayang teror selalu menjadi mimpi buruk bagi seluruh warga Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia bekerjasama dengan negara lain untuk mencegah penyebaran paham-paham radikal sebagai penyebab aksi teror. Yang kedua adalah kebijakan dalam bidang hukum, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ini yang menjadi kebijakan pada masa SBY dan Yusuf Kala. Kemudian kebijakan dalam bidang ekonomi, memperbaiki iklim investasi, meningkatkan kesejahteraan, dan menanggulangi kemiskinan. Kemudian pemerintahan SBY dan Budiono, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kualitas pendidikan,
mewujudkan sistem good governance, dan menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Kemudian pemerintahan pada masa Joko Widodo ada perbaikan pelayanan, yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera. Kemudian di bidang ekonomi, menghapus subsidi BBM, memperkuat kerjasama ekonomi dengan berbagai negara, dan mengajak investor dunia untuk menanamkan modal di Indonesia. Sedangkan di bidang kebijakan kelautan, ketika itu menangkap kapal asing di perairan Indonesia dan menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing. Ya, jadi ada kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia ini ditindak tegas agar tidak mengulangi perbuatannya. Salah satu bentuk usaha dari pemerintah untuk memberi efek jera pada kapal-kapal asing dengan menenggelamkan kapal-kapal tadi. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan pertambangan, mengambil alih pertambangan minyak bumi di Blok Mahakam dan mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia. Ini untuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Demikian pembahasan mengenai periode reformasi di Indonesia. Setiap pemerintahan tentunya memiliki perbedaan kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Setiap kebijakan tersebut pasti diambil untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hendaknya kita mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam upaya menyejahterakan bangsa Indonesia. Nah, reformasi ini merupakan periode yang memiliki pengaruh besar bagi bangsa Indonesia. Pemerintah berusaha mewujudkan kehidupan yang demokratis. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan perilaku-perilaku agar cita-cita reformasi ini dapat terwujud. Di antaranya adalah jujur dalam menjalankan kewajiban. Yang kedua, mendukung kebijakan pemerintah terkait upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, berani mengumumkan pendapat di depan umum, dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok, serta berpartisipasi aktif dalam pemilu. Ya, ini untuk bab mengenai reformasi. Silakan kalian pelajari. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.